Pemirsa, Barada E hari ini menjalani sidang lanjutan terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dengan agenda pemeriksaan saksi. Hakim meminta pemeriksaan saksi ini tidak disiarkan secara langsung oleh media televisi dengan cara menghadirkan gambar tapi tanpa audio. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan ini merupakan kesepakatan berkoordinasi dilakukan menjelang sidang. Ia juga tidak merinci alasan pasti terkait kebijakan ini. Sementara pihak Kejaksaan Agung melalui Kapus Penkum mengatakan bahwa hal ini dilakukan agar keterangan saksi yang sedang diperiksa tidak didengarkan oleh saksi lainnya. Dan tentunya tidak mempengaruhi kesaksian satu sama lain. Ya pemirsa, tidak disiarkan secara langsung sidang ini akankah menimbulkan kecurigaan publik terkait kejujuran dan keadilan dalam persidangan? Lalu apa saja kesaksian yang terungkap dalam persidangan hari ini? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Karena sidang hari ini kita tidak bisa mendengarkan apa kata per kata, kalimat per kalimat yang disampaikan karena audio atau suara tidak boleh disiarkan. Lantas fakta apa yang dihadirkan dalam kesaksian yang kita sudah saksikan di hari ini? Akankah kesaksian ini akan meringankan untuk Barada E? Dan pastinya kenapa hari ini sidang kita tidak bisa dengarkan suaranya? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir ahli hukum pidana kita, Mas Heri Firmansyah. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mbak Caca. Ya, kita juga telah tersambung dengan praktisi hukum Bang Palmer Situmorang. Bang Palmer, selamat malam. Malam, Caca. Ya. Malam, pemirsa. Sebelum saya ke Mas Heri, terlebih dahulu saya ke Bang Palmer Situmorang. Bang, kita sih memang agak sedikit membaca-baca ya persidangan hari ini yang kita tidak bisa mendengarkan suaranya. Ada yang mengatakan bahwa secara hukum tidak ada yang dilanggar dalam hal ini. Tapi mengingat bahwa persidangan ini juga menjadi sorotan, kebenaran faktanya juga dibutuhkan oleh publik. Sekiranya Abang setuju nggak dengan sidang hari ini yang kita tidak bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh saksi? Ya, kalau ditanya soal mengenai setujunya, artinya saya individual. Saya lebih setuju memang dibuka saja dan live. Dan saya juga tadi terus terang, memang ketika saya coba ikuti, tapi begitu kebijakannya dirubah menjadi siaran tunda atau audionya ditiadakan, ya saya nggak bisa mengikuti. Waktu sangat berharga ya bagi saya. Jadi kalau secara pribadi, saya senang kalau lebih menyetujui atau lebih mendukung kalau itu disiarkan langsung audio maupun visualnya. Nah itu. Tapi ada dari segi ketentuan perundang-undangan, KUHP mengatakan bahwa kalau satu orang saksi tidak boleh mendengar kesaksian lainnya. Maka untuk menjamin original atau tidak ada persekongkolan antara saksi yang satu dengan saksi yang lain, hukum acara telah mengatur bahwa harus dipisahkan. Ya, bahkan sering sekali saksi yang tadinya mau dihadirkan di persidangan ini berlaku perdata maupun pidana ya, hampir semua persidangan. Nah, saksi yang sudah terlanjur duduk di ruang sidang dan kemudian dia juga jadi sidang, pihak lawan keberatan, maka saksi itu dilarang untuk memberi kesaksian karena pemikirannya, logika hukumnya supaya yang memberi kesaksian berikutnya tidak terpengaruh oleh
kesaksian yang pertama, begitu ya. Untuk itulah sebenarnya kenapa undang-undang KUHP mengatur itu, dan itu juga berlaku di dalam hukum acara peradilan lainnya. Begitu, Caca. Ya. Jadi tapi agak tawar ya tadi, agak tawar. Saya langsung saya tidak ngantor untuk nungguin sidang ini, tapi nyatanya hasilnya tidak disiarkan, agak sedikit mengecewakan lah. Ya. Baik. Tapi saya menghormati sikap hakim. Ya, karena ini memang sudah menjadi keputusan, tapi saya mau tanya kepada Mas Heri, ini sangat berbeda dengan persidangan yang sebelumnya kita sudah laksanakan, Jessica lah contohnya. Kita bisa dengar semua saksi ngomong apa. Kenapa baru kali ini hal tersebut dilakukan? Ini yang bikin publik bertanya-tanya, apakah mau menyembunyikan sesuatu, apakah ada yang dihindari dan tidak ingin diungkap dalam persidangan? Bagaimana Mas Heri? Ya, saya tadi menyambung dari Bang Palmer ya. Tadi disampaikan ada ketentuan bahwa hukum acara pidana itu dalam konsep pasal 1533 KUHP, Undang-Undang 8 1981 itu kan mengisyaratkan bahwa semua peradilan terbuka untuk umum. Kecuali untuk beberapa perkara tertentu, Mbak Caca. Khususnya untuk perkara yang terkait kesusilaan, terdakwanya anak, atau mohon maaf kasus perceraian. Itu tertutup memang. Tapi dalam konteks tadi pertanyaannya adalah, kalau kita kembali flashback ke kasusnya racun cyanida, kopi cyanida itu kan kemarin sangat dibuka luas informasinya, transparan sekali. Itu juga sebenarnya menjadi catatan, Mbak Caca. Okay. Banyak yang kemudian memberikan catatan, ini diberikan catatan oleh pakar hukum ya, bahwa kalau ini kemudian dibuka secara luas, maka keterangan informasi yang disampaikan oleh saksi lain itu tentunya akan didengar juga oleh saksi yang lain di perkara yang serupa hal ini ya, dalam hal ini. Dan itu juga bisa dijadikan sebagai sumber pembelaan bagi si terdakwa lainnya. Maka hal ini kemudian bagi hakim tadi penting untuk meminimalisir agar jangan sampai informasi yang terbuka secara luas tadi itu, beredar secara luas, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hukum tertentu. Walaupun mungkin ada penilaian secara katakanlah bisa dikatakan inkonsisten begitu ya. Ketika ini dibuka dan terbuka untuk umum, tentunya ada pihak-pihak yang bisa saja mohon maaf ini menyusup di situ atau menginformasikan berita ini ke orang lain, kan nggak ada jaminan untuk hal itu. Maka netizen kemudian kembali bersikap, bersuara begitu, mengapa ini nggak dibuka saja. Tapi sekali lagi kalau kita mendengar penjelasan dari pihak kejaksaan, kemudian juga dari pihak pengadilan kan, majelis hakim yang mulia sudah menentukan sikap tadi. Sikapnya adalah jangan sampai tadi informasi ini dapat digunakan oleh pihak lain untuk kepentingan pembelaan hukumnya. Nah, walaupun tadi sebenarnya ini sudah secara konsep sudah dibuka dan terbuka untuk umum, Mbak Caca. Di awal majelis hakim dalam konteks ini ketua majelis kan sudah melakukan ikrar itu ya, sudah menyampaikan bahwa sidang ini dengan nomor register perkara sekian dibuka dan terbuka untuk umum. Dan ini dapat kita saksikan juga, banyak juga orang yang menonton di dalamnya selain dari awak media yang meliput berita ini. Baik, sekarang saya kembali ke Bang Palmer. Bang Palmer, saya orang yang mungkin tidak terlalu mengetahui secara hukum. Sekiranya Anda sebagai praktisi hukum, pasti sebagai praktisi hukum sudah tahu JPU mau menghadirkan apa, sudah kebayang saksi-saksinya. Saksi yang dihadirkan untuk Baradae hari ini, kenapa sih JPU justru menghadirkan dari keluarga Joshua? Sekiranya saksi ini akan memberatkan Baradae, apa nanti justru meringankan Baradae? Bagaimana Bang Palmer? Soal mengenai berat ringannya itu tidak dilihat dari mata-mata dari kesaksian aja. Soal kehadiran saksi hampir semuanya tadi itu kan masih memberikan sifat petunjuk. Karena yang sifatnya bersentuhan atau berurusan langsung dengan fakta melihat, mendengar dan merasakan itu belum terlihat tadi. Ini kan baru pembukaan lah ceritanya, tetapi cukup menolong dan akan mempunyai nilai pembuktian atau mempunyai fakta hukum apabila keterangan itu tadi yang oleh kita katakanlah kesaksian yang tidak langsung melihat, mendengar dan merasakan suatu kejadian, maka itu nanti apabila dia berhubungan dengan keterangan yang melihat, mendengar, misalnya katakanlah melihat, mendengar itu hanya satu orang, itu akan menjadi satu kesatuan sehingga
bisa ditarik satu kesimpulan persangkaan, pembuktian berdasarkan persangkaan undang-undang. Jadi pembuktiannya disebut pembuktian yang paling minimum. Tetapi apakah itu terbukti atau tidak kalau mengikuti alur peristiwa duduk perkara yang baik rekonstruksi pertama maupun terutama khususnya di rekonstruksi kedua, bahwa benar terjadi pembunuhan kalau menurut penglihatan saya, dan pembunuhan itu sudah masuk di dalam perencanaan. Jadi tidak bisa lagi dikatakan bahwa ini hanya pembunuhan spontanitas. Contohlah kasus ya membedakan pembunuhan yang direncanakan sama yang tidak direncanakan. Kalau saya duduk dengan Caca di warung kopi, sama-sama kita pulang dari sawah, sama-sama bawa golok, sampai waktu minum kopi kita mendadak bertengkar. Saya cabut senjata, saya bacok misalnya. Atau saya yang dibacok, sepertinya gitu ya. Itu tidak direncanakan. Tetapi ketika terjadi pertengkaran, lalu saya pulang ke rumah, lalu saya ambil golok, saya asah dulu goloknya supaya tajam, itu sudah berencana. Jadi tenggang waktu, apalagi ditarik dalam kasus ini, tenggang waktunya sudah dari Magelang ya. Jadi sehingga sudah sempat si pelaku berpikir, bahkan kalau benarlah itu nanti bisa dibuktikan semua apa yang kita dengar di media, bahwa itu ada isi dulu peluru dan seterusnya, sebenarnya tidak terlalu mengharapkan kesaksian-kesaksian tadi untuk membuktikannya. Kalau saya mendengar apa yang dikejar oleh hakim tadi adalah untuk mencoba mencari tahu latar belakang, karena hakim kelihatannya tidak bisa melihat apa latar belakang itu di kesaksian-kesaksian yang akan datang. Semua itu hanya bisa dilihat nanti dari kesaksian Kamarudin, kesaksian keluarga. Nah, itu semua tentang latar belakang. Tentang latar belakang peristiwa yang akan dikaitkan nanti. Karena saksi yang berikutnya tidak akan ketemu lagi apa latar belakang. Karena tidak ada. Ya. Baik, ditahan dulu Bang Palmer karena saya ternyata sudah terhubung dengan Bang Roni Talapesi, kuasa hukum dari Baradae. Selamat malam Bang Roni. Selamat malam Mbak Caca. Ya, Bang Roni, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan hari ini, persidangan begitu panjang, banyak saksinya. Sekiranya sebagai kuasa hukum bagaimana nih? Cukup puaskah Anda dengan banyak fakta yang dihadirkan dalam sidang hari ini? Meskipun kami publik tidak bisa mendengar secara jelas juga ya, bagaimana Bang Roni? Iya Mbak Caca, kami berterima kasih atas kehadiran warga korban yang sudah hadir hari ini menjadi saksi pelapor ya. Tadi sudah diperiksa, kemudian dari hakim sudah menggali informasi, menanyakan beberapa fakta-fakta, kemudian juga pun dari jaksa penuntut umum. Nah, yang kami mau sampaikan dari kami tim penasihat hukum, kami tadi menanyakan mengenai hubungan antara Richard Eliezer dengan almarhum Joshua. Ada poin yang kami tanyakan adalah apakah pernah bermasalah antara almarhum Joshua dan dengan Baradae atau Richard Eliezer. Tadi disampaikan bahwa oleh keluarga korban tidak ada masalah. Kemudian saya juga tadi sempat menanyakan kepada adiknya almarhum Reza bagaimana situasi antara Richard Eliezer dengan almarhum Joshua. Tadi disampaikan juga baik-baik saja, kemudian satu kamar gitu. Karena kamar ajudan dan kamar sopir, kamar ajudan itu bergabung jadi satu. Itu fakta-fakta yang kita dapati hari ini dalam persidangan. Baik. Nah, perlu kita sampaikan Mbak Caca, dalam hal ini kan klien saya ini kan didakwa dengan pasal 338, 340. Nah, sudah sangat jelas dengan sengaja. Nah, dengan sengaja itu kan berarti mengetahui atau menghendaki, willing and written. Nah, terkait dengan menghendaki ini tadi kita coba bertanya kepada saksi dari keluarga korban ya, bagaimana hubungan menggali apakah ada masalah Richard Eliezer dengan almarhum Joshua, ternyata tidak ada masalah. Nah, terkait dengan fakta yang terjadi bahwa tadi klien saya sampaikan betul dia melakukan penembakan dan dia secara siap menanggung apapun keputusannya majelis hakim. Tetapi perlu kita sampaikan itu berdasarkan perintah. Relasi kuasa yang sangat kuat, kemudian dalam situasi waktu yang sangat pendek tidak bisa menolak. Mengingat Richard Eliezer ini masih sangat muda, 24 tahun.
kemudian baru bergabung di polisi. Dalam situasi yang sulit itu, saya pikir bahwa sangat sulit untuk kita ini yang bisa menerjemahkan ya, seolah-olah bahwa kalau dari rekan-rekan menyampaikan kenapa bisa menolak, nanti kita buktikan lah bahwa di persidangan, bahwa di agenda pembuktian itu waktunya sangat pendek. Nanti kita cocokkan dengan hasil asesmen psikolog kita gitu. Tetapi kami bersyukur Mbak Caca hari ini persidangan berjalan lancar. Kami apresiasi terhadap jaksa penuntut umum, kepada majelis hakim, kemudian tadi keluarga korban dan rekan dari pengacara keluarga korban, kami apresiasi. Baik. Seperti itu Mbak Caca. Bang Roni, mohon ditunggu dulu karena publik begitu penasaran dengan fakta persidangan yang dihadirkan oleh saksi bahwa penembak Joshua bukan 2 orang, tapi 3 orang. Benarkah ini Bang? Ditahan dulu Bang, mohon maaf Bang, sesaat lagi.